Ternyata sama kejadiannya. Parahnya lagi Aisyah tuh dengarnya tuh tolong buka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Menko Hidayat, masih di Nuang Air Channel. Seperti biasa di episode kali ini, gue akan menceritakan kisah-kisah horor, kisah-kisah misteri yang tentunya ada di chapter Ruang Cerita Misteri. Gimana ceritanya? Seperti biasa, tradisi di penuang air. Sebelum gue bercerita, gue akan menuangkan air dulu supaya gue cerita lebih mudah, lebih lancar, dan tentunya bisa lebih benar. Tuangkan ceritamu. Kisah ini gue mulai waktu itu di tahun 2018 yang kebetulan memang ini cerita gue sendiri. Gue waktu itu sedang syuting yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan, daerah Ciganjur. Dan waktu itu set tempat gue syuting ini ya memang di situ juga ada set hutan, banyak pohon-pohonnya juga, ada pemukiman warga juga, ada set-set rumah dan lain-lain sebagainya yang memang lengkap studio syutingnya ini. Jadi singkat cerita, gue pulang itu, break syuting itu sekitar jam 2 pagi. Awalnya gue berpikir ya gak akan terjadi apa-apa karena gue cukup sering ya syuting di tempat itu dan memang gak pernah terjadi apa-apa gitu. Dan gue pernah juga pulang lewat dari jam itu, gue pernah, sebelum jam itu juga gue pernah. Jadi ini tepatnya mungkin jam 2 mau menuju ke arah jam 2:30 pagi. Gue pulang, gue siap-siap, gue masukin barang-barang perlengkapan syuting gue ke mobil, gue jalan, masih aman tuh. Di set syuting itu gue ngelewatin ada danau buatan ya, danau kecil begitu, dan memang di kanannya itu memang masih dibilang masih banyak pohon-pohon lah ya gitu. Jadi pohon-pohonnya juga cukup rapet dan cukup tinggi juga. Di situ yang seharusnya gue berpikir akan terjadi sesuatu atau gue akan melihat sesuatu ya, karena sudah jam segitu, kondisinya waktu itu sepi, bener-bener sepi. Jadi memang yang syuting di tempat itu hanya tim gue aja gitu. Hanya produksi yang sedang gue jalanin gitu. Jadi singkat cerita gue jalan, gue nyalain mobil, gue jalan, tak jadi apa-apa tuh. Cuman memang sebelum gue jalan itu memang gue ngerasain sedikit ada yang beda ya. Entah dari mana datangnya, gue nggak ngerti, karena gue yang seperti gue bilang tadi, gue cukup sering syuting di sana. Ini gue nggak tahu ya, agak sedikit merinding lah gue ketika itu. Merindingnya gue pikir merinding karena dingin atau apalah mungkin kali ya. Cuman perasaan gue agak sedikit nggak enak. Udahlah gue jalan sampai gue mau menuju keluar dari studio syuting itu kan banyak pemukiman warga di sana. Jadi menuju studio itu ya memang kita melalui pemukiman warga dulu. Lah singkat cerita memang di atas itu, di dekat pemukiman warga itu memang ada pos security, ada pos satpamnya gitu. Dan tumben banget ketika malam itu gue pulang sekitar jam 2-an siang itu di pos itu security nggak ada sama sekali. Ya gue berpikir ya udahlah, mungkin mereka istirahat atau kemana gitu, atau ngecek ke tempat lain. Singkat cerita, gue jalan, waktu itu gue sambil ngerokok, kaca jendela mobil memang gue buka. Jadi karena gue ngerokok, gue buka, kanan kiri juga gue buka, AC nggak gue nyalain karena biar angin masuk. Udahlah, pada akhirnya
begitu gue ngelewatin sebuah warung yang biasa tempat gue beli rokok nih di seputaran situ ya, tiba-tiba gue jalan, pandangan gue lurus ke depan, tiba-tiba gue tuh kayak apa ya, kayak tertarik ngelihat sesuatu ada di sebelah kanan gue begini. Ini gue ngelihat kok kayak ada jemuran awalnya. Gue berpikir karena gue sama hal-hal seperti itu nggak mau gue ambil pusing ya, nggak mau gue pikirin gitu kan. Pada awalnya memang gitu karena gue berpikir udahlah masing-masing aja lah. Dan gue masih positive thinking ketika itu, tapi memang perasaan gue udah cukup gak enak juga. Gue jalan, terus yang konyolnya menurut gue ya, itu gue ngomong. Jadi pas ketika gue tertarik melihat sesuatu tuh tertariknya karena jadi di sebelah kanan gue posisinya memang ada sebidang tanah gitu ya yang lagi dikasih pembatas kayak seng gitu ya, mungkin mau dibangun sesuatu gitu kan. Udah, akhirnya gue ngeliat loh, itu orang ngejemur pakaian di situ ngapain gitu. Putih memang, jadi kain itu warna putih. Dan itu yang bikin gue tertarik karena kan kondisi memang agak gelap ya waktu itu ya. Jadi kontras aja lah ketika ada warna putih, kondisi gelap, jadi kelihatan banget sama gue. Udah, ya kurang lebih sekitar 5 meter atau 6 meter dari gue itu, gue ngelihat itu kan karena jelas. Wah, apaan ya, kok orang ngejemur pakaian malam-malam gitu gue pikir. Udah gue akhirnya jalan aja, jalan normal seperti biasa dan gue nggak ada pikiran apapun ketika itu. Udah gue jalan, semakin deket menuju ke 2 meter, menuju ke 1 meter, akhirnya udah gue sejajarin lah pintu mobil gue itu dengan si kain putih tadi yang gue anggap itu orang lagi ngejemur lah, iseng gitu. Udah, kaca makin gue buka lebar tuh kaca, gue buka lebar, terus gue nengok lah ke kanan gue, persis banget ini pintu, di sebelah situ kain itu. Jadi gue nengok ya mungkin jaraknya sekitar 1 meter lebih sedikit lah ya dari tempat gue berhenti itu. Udah, akhirnya gue ngomong gini, orang ngapain iseng banget ngejemur pintu lagi, ngejemur kain putih di sana. Tapi yang gue lihat itu di atas si kain putihnya itu ada rambutnya gue inget banget segini, dan rambut tuh memang lurus tapi posisinya ke depan. Jadi si rambut itu nutupin si muka itu, jadi posisi mukanya itu kayak yang begini, kayak dia begini nunduk. Cuman ukurannya itu nggak terlalu tinggi ya, kalau gue perkirain sih ketika itu mungkin tinggi si kain itu ya sekitar 1 meter lebih lah, mungkin 1,5 meter kali gitu. Ya gue berpikirnya itu kain aja gitu kan. Udah, tapi yang bikin gue kaget ketika itu kok ada rambutnya. Dan begonya gue ketika itu, gue nggak kabur, gue nggak gimana dan ya konyol aja buat gue. Sempet gue ngobrol jadinya sendiri di mobil ketika gue nengok begini, kok kain ada rambutnya gitu. Udah gitu mana, tapi memang bener dia tuh kayak rambutnya itu kayak wig ya kalau gue lihat, kalau menurut pandangan gue, dan memang warna hitamnya tuh hitam pekat dan bagus gitu loh. Kayak rambut habis di rebonding atau apalah gitu, habis dicatok. Jadi rambutnya tuh turun, bener-bener turun begini nih, nutupin muka, dan panjangnya tuh segini, kurang lebih sekitar ya sebahu lah ya. Udah, gue masih ngoceh di situ. Gue berpikirnya orang ngeprank gue kali ya. Nah, jadi kalau misalkan gue kabur, gue takut mereka menang nih, ketawa-tawa nih. Tapi gue berpikir lagi, kalau orang ngeprank di situ, ngapain juga? Gue pikir gitu. Karena memang itu satu, ya mungkin bisa jadi juga sih karena memang daerahnya cukup sepi ketika itu. Tapi ada penduduknya juga. Terus gue berpikir kalau orang mau ngerjain gue ya, begitu ketika gue panik atau gue gimana terus ada orang mau ngerampok gue atau mau ngebegal gue, itu udah buat gue sih hal yang nggak mungkin ya pada saat itu, karena itu juga banyak warga di situ, banyak ada pemukiman gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalkan gue teriak juga orang-orang pasti pada keluar gitu. Nah udahlah, akhirnya tetep lah gue ngobrol sama si kain ini ya gitu. Gue ngobrolnya tuh gini, masa sih ini kuntilanak, gue bilang gitu kan orang taunya kan kuntilanak itu kan rambutnya panjang segini ya gitu ya, sampai kadang-kadang sampai kaki gitu kan. Terus cukup tinggi juga, dan kainnya lusuh nih. Enggak, yang gue lihat kainnya bagus, warna putihnya bagus, kayak baru beli lah gitu, bagus. Terus nggak tinggi ya, kurang lebih sekitar 1,20 meter lah, kurang lebih sekitar segitu. Terus
Rambutnya juga bagus dan segini. Tapi memang itu jelas yang gue lihat itu orang memang. Orang berdiri pakai semacam gaun warna putih dan ditutupin tuh pakai wig kayak gitu. Gue berpikir masih ngeprank nih orang, nggak gue diemin, gue kerjain aja di sekalian gitu kan. Gue sambil ngerokok tuh waktu itu. Udah, akhirnya gue ngomong gini, kuntilanak yang di film-film kan bajunya kan jelek, lusuh, putihnya juga putih-putih begitu, bukan putih bersih kayak begini. Terus rambutnya juga acak-acakan gitu kan, terus panjang, kok ini rambutnya bagus tapi cuma sebahu gitu. Udahlah, itu gue masih nyantai aja di situ tuh. Ada mungkin sekitar 3 menit atau 4 menit lah gue di situ ngoceh aja. Nah, yang bikin gue agak spooky ya, agak merinding tuh, dia bergerak nyamperin ke arah pintu gue. Itu kan jaraknya deket banget, sekitar 1 meter lebih lah dari gue jaraknya itu ya. Udah, nah tuh gue langsung ngeliat ke kakinya gini, gue lihat, kok bergerak kayak gitu, kayak yang mau maju ke arah gue. Udah, dia maju, gue masih diem tuh di situ. Wah, ini kalau misalkan emang ini mau ngerjain gue, udah lah, bodo amat gue pikir gitu kan. Gue tonjok nih gitu kan. Yang ada di otakku tuh udah begitu aja lah, berantem deh. Gue pikir kalau memang ini orang ya bodo amat, kalau dia ngeprank gue jangan nyalain gue lah. Kalau misalkan dia kena pukul gitu kan. Udah, jalan lagi tuh. Jadi dia kayak, tapi entah lah ya, itu dia melayang atau dia memang jalan, gue nggak tahu. Karena memang kakinya nggak kelihatan ketika itu, nggak kelihatan kakinya. Jadi memang itu gaun bener-bener sampai ke tanah yang gue lihat. Jalan tuh, berhenti dia. Jalan lagi, ya istilahnya kalau orang melangkah itu langkahnya cuma sekali langkah dia berhenti, sekali langkah dia berhenti. Udah, pas langkah yang ketiga yang dia move lagi ke gua yang ketiga kali, itu gua baru cabut. Gua jalan, ya gua deg-deg ser juga kan, gua pikir aduh apaan ini bener orang ngeprank apa emang bener, ya begitulah tanda tanya lah. Udah, akhirnya gua masih penasaran tuh, gua jalan nyantai itu. Pas gua maju, dia mulai begini, gue maju, tapi gue berhenti lagi di sini. Jarak dari dia itu ya mungkin sekitar 3 meter lah, nggak terlalu jauh. Gue maju, dia di sini, gue maju sampai segini, gue lihat spion dalam tuh. Ternyata ada, memang dia berdiri di posisinya di tengah jalan. Gue ngeliat ke dalam, iya ya, tadi kan posisinya di situ, sekarang pindah ke sini. Udah, di situ gue baru mulai merinding karena selama proses kejadian itu nggak ada orang sama sekali yang lewat, motor kayak atau apa nggak ada yang lewat. Padahal yang gue tahu di tempat gue syuting itu ya, di lingkungan tempat gue syuting itu kan memang banyak pemukiman yang seperti gue bilang tadi di awal, itu pasti masih ada aja aktivitas warga, ya entah dia mungkin beli rokok atau apa, beli makan, pasti ada aja yang lewat gitu kan, yang naik motor atau yang jalan kaki, yang gue tahu selama ini ya. Tapi pada saat itu bener-bener sepi, nggak ada orang sama sekali. Ya udah, akhirnya gue berhenti itu, gue ngeliat ke spion dalam, jadi di tengah tuh dia tuh sekarang posisinya. Nah tapi posisi seperti itu gue masih penasaran, ini orang apa bukan ya gitu. Karena gambaran gue soal kuntilanak ya, itu nggak seperti itu, ekspektasi gue nggak seperti itu. Gue masih penasaran dulu, gue pengen turun dari mobil, ntar tiba-tiba mobil gue dicopot orang, gue mikir gitu kan. Tapi kalau nggak ini, gue masih penasaran. Tapi sepanjang gue ngeliatin dia dari spion dalam mobil itu, dia nggak bergerak. Di tengah aja udah, di tengah aja dia diam. Ya mungkin ada sekitar 10-15 detik kali ya. Gue masih ngoceh-ngoceh di mobil. Gue begini, gue nengok ke belakang, gue begini nengok ke belakang. Udahlah, akhirnya gue pikir apa nih, gue lagu ngurus-ngurusin begituan kan. Udah, akhirnya gue cabut. Sampailah, jadi di tempat gue syuting itu memang gue kayak ngelewatin jembatan kecil gitu. Dan memang di situ ada warga lah yang buka tutup portal ya di situ di jembatan. Disitulah gue baru ngelihat ada orang. Sepanjang perjalanan gue menuju ke arah situ sama sekali gue nggak nemuin orang, nggak nemuin siapapun. Cuman itu doang yang gue temuin. Udah, singkat cerita gue akhirnya cabut. Masuklah tuh ke jalan raya di daerah Jaksel lah, di daerah Muhammad Kafi. Udah, gue jalan. Rokok gue udah habis, selesai gue buang. Udahlah, gue tutup jendela, gue nyalain AC. Itu seinget gue mulai masuk daerah Cilandak. Itu gue nggak tahu nih perasaan gue doang atau bukan. Itu gue nyumbo kembang di dalam mobil. Memang nggak terlalu santer sih wangi kembangnya, tapi sekilas
ada, ntar enggak, ada, ntar enggak. Itu berkali-kali seperti itu. Kan gue tahu ya, parfum mobil gue kan mau wanginya kan gak ada wangi-wangi kayak gitu ya, gak ada wangi kembang seperti itu. Makanya gue langsung yang, ini apaan ya, gue bilang kok begini. Cuman wanginya kalau orang-orang bilang kan sama gue, santer katanya, wanginya kenceng lah, kuat gitu kan, sampai bisa keciumnya tuh benar-benar kuat. Kalau ini sih memang enggak. Jadi cuman ntar dia hilang, ntar dia hilang, ntar dia. Itu gue parno, jujur gue parno karena langsung berimajinasi sendiri tuh gue ketika itu, karena memang dengar cerita orang kan kalau ada wangi-wangian kayak gitu kan ya bener lah ada sosok kuntilanak katanya. Dan gue sebelum nyium bau itu, gue nemuin hal seperti itu yang masih dalam pikiran gue tuh, yaitu orang cuma iseng doang ya. Ya gue berpikir orang iseng ngapain sih pakai pakaian kayak begitu sendirian, atau ya orang benar-benar kurang kerjaan gitu. Udah, gue jalan lagi. Akhirnya gue masuk tol, gue ke arah Cibubur waktu itu, gue balik ke arah Cibubur. Itu pas gue keluar tol Cibubur, itu baunya jadi kenceng banget wanginya itu. Anjrit, gue bilang kok baunya jadi makin kenceng begini ya gue. Udah tuh gue udah mulai ngaco tuh, gue musik sampai gue kencengin tuh ya, gue ya buat ngilangin rasa takut gue. Jadi audionya gue kencengin tuh di mobil gue ya, biar nggak kepikiran yang aneh-aneh lah, biar gue konsen, karena masih cukup jauh ya gue menuju arah rumah. Gue ngeri di jalan kenapa-napa gitu karena gue panik atau takut. Akhirnya ya gue coba matiin AC dan gue nurunin kaca ya, jadi biar ada angin masuk dari luar gitu. Tapi percaya nggak percaya, itu baunya masih tetap ada, masih tetap kenceng. Gue tuh sampai begini nyetir, lihat ke belakang kanan kiri, nggak ada apa-apa, memang nggak ada apa. Udah, singkat cerita, akhirnya gue sampai rumah. Udahlah, gue sampai rumah, gue beberes, gue cuci muka, bla 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 gitu, bersih. Gue tidur tuh masih nggak ada lah. Udah, gue nggak nyium bau itu lagi, dan udah seperti nggak terjadi apa. Nah, ini nih kejadian yang gue masih inget dan bikin gue merinding. Nyokap gue. Jadi nyokap gue bilang, pas subuh kan gue bangun ya, kalau subuh gue bangun, kira-kira ya gue sarapan. Gue biasa kan ada tukang bubur yang lewat depan rumah kan. Ya udah, gue biasa lah ketemu nyokap pagi, sarapan, gue makan bubur. Nyokap tuh nyuruh gue datang. Dia bilang gini, semalam habis syuting dari mana? Ya gue ceritalah sama nyokap, bla bla. Ya, kenapa mah tumben banget anjing itu gitu kan. Enggak apa-apa kata dia. Dan gue jadi penasaran dong, nyokap gue tiba-tiba nanya kayak gitu. Enggak apa-apa. Udah. Terus gue tanya lagi akhirnya, emang kenapa sih mah tumben banget nanya kayak begitu? Enggak sih, nggak apa-apa gitu ya. Cuman pas tadi mama kan bangun kira-kira mau menjelang subuh gitu kan. Mau menjelang subuh nyokap gue ternyata bangun tuh jam 4-an lewat lah. Karena gue sampai rumah tuh waktu itu kondisinya sekitar jam 3 kurang lah. Jadi udah, gue masuk kamar, gue beres, gue tidur bentar, subuh gue bangun jam 5. Udah, sekitar jam 5-an gue bangun untuk sholat subuh. Nyokap gue bilang, jadi nyokap gue sempat ngecek keluar kan, ke garasi gitu kan. Itu nyokap gue ngelihat ada perempuan duduk di kursi belakang mobil. Tapi nyokap gue cuma bilang itu, kenapa dia bisa bilang perempuan? Karena ya udah, rambutnya panjang kata nyokap. Ya duduk aja, duduk diem gitu. Itu nyokap gue yang tadinya nggak tahu lah, dia mungkin mau ngambil apa gitu ya, tapi nggak jadi akhirnya. Nyokap gue masuk, terus cerita juga ke bokap gue. Akhirnya nggak tahu lah didoain apa sama bokap gue. Pas begitu nyokap gue keluar lagi, udah, nyokap gue gak ngeliat apa-apa. Nah akhirnya gue ketemu bokap nih gitu kan. Gue ngobrol sama bokap gue, Pak, emang bener semalam mama ngeliat ada perempuan dimana di mobil? Bilangnya sih begitu ya, cuman tadi bapak ya bantu baca-baca doa lah kata bokap. Nah, terus pas nyokap gue ngecek lagi ternyata memang enggak. Nah disitulah pertanyaan gue ya,
untuk temen-temen yang nonton video ini, kalau memang ada masukan atau ada cerita sama seperti gua ya langsung aja di kolom komentar, ntar kita bahas, kita diskusi gitu kan. Karena ini memang pengalaman yang gua nggak pernah sih ngalamin hal seperti ini gitu kan. Ya tadi ada bau bau kembang lah, kayak kembang-kembang melati gitu lah ya. Gue juga kurang suka lah nyium bau kembang kayak begitu. Dan terus yang anehnya lagi, nyokap gue tuh nggak pernah bertanya-tanya seperti itu. Tiba-tiba dia ngomong ada perempuan duduk, itu gue merinding langsung pas nyokap gue ngomong begitu. Karena gue kemarin memang habis ngelihat, semalam tuh gue memang habis ngelihat gitu. Enggak gitu ya gue. Ya udahlah, mungkin memang yang gue lihat itu ya memang bener kali gitu kan. Yang namanya makhluk seperti itu kan bisa ngewujud jadi apa aja. Kalau orang bilangnya tinggi, ya mungkin dia bisa berwujud lebih kecil atau ya suka-suka dia aja lah, berwujud apapun gitu kan. Jadi itu pengalaman gue sendiri, gue ngalamin sendiri kejadian tahun 2018 waktu itu. Dan sampai sekarang gue masih ingat karena memang ini melibatkan nyokap gue ya pada akhirnya gitu kan. Nyokap gue nggak pernah lah, gue seumur umur gitu kan gue tinggal sama nyokap gue gitu kan. Dan nyokap gue bercerita hal-hal yang mistik ya, mau di rumah kayak mau di mana apa gimana nggak pernah gitu. Tiba-tiba kasian juga lah nyokap gue, tiba-tiba mau ke garasi dia ngelihat ada perempuan duduk di mobil gue, katanya diem duduk gitu. Ya mungkin nyokap gue juga ngelihatnya nggak yang begitu buka pintu ngelihat ke garasi terus dia ngelihat ada perempuan duduk, pasti dia make sure sih, gue yakin dilihatin dulu ini bener nggak apa enggak gitu. Ya, itu sosoknya gitu, dia bilang pakaiannya putih terus rambutnya panjang gitu. Tapi yang gue lihat ketika gue pulang syuting itu kan cuman segini ya. Ya mungkin nyokap gue juga karena dia di dalam mobil kan dia nggak bisa ngelihat dengan jelas itu rambutnya panjangnya segimana gitu kan. Yang jelas dia bilang rambutnya kelihatan dan memang madepnya ke samping si perempuan itu ya, posisi duduk normal aja lah gitu dan putih. Jadi begitu sob, itu pengalaman gue sendiri yang bisa gue sharing, bisa gue bagiin ya. Teman-teman yang punya pengalaman juga nanti bisa DM ke Instagram Penuang Air Channel atau nanti bisa ke email kita juga di Penuang Air Channel. Yang tetap berbagi nanti bisa gue bawain, atau kalau bener-bener ceritanya seru banget, gue sampai bengong gitu ya pas dengerin ya, wow, itu bisa kita undang ke studio nanti ya untuk kita seputaran pengalaman kisah misteri. Next, lanjut cerita yang kedua. Tuangkan ceritamu. Sobat cerita misteri, ruang misteri. Sekarang gue masuk ke cerita yang kedua. Ini dari narasumber yang masih ada hubungan family lah sama keluarga gue, cuman ya family jauh. Cerita ini udah sangat lama ya menurut gue, ketika dia itu masih kecil, masih umur sekitar 7 tahun ya, masih SD kelas 2 atau kelas 3 dia bilang sama gue. Jadi dia punya sepupunya ini meninggal. Meninggalnya kenapa? Kita masuk ke dalam ceritanya ya. Ini gue nggak tahu kejadiannya tahun berapa persisnya, tapi yang jelas cerita ini terjadi ketika dia masih kecil. Jadi temen gue ini namanya Aisyah. Saudara gue ini namanya Aisyah. Jadi Aisyah ini dia punya sepupu. Jadi nyokapnya punya kakaknya punya anak. Jadi dia manggilnya Teteh ya, karena dia orang Sunda. Si Aisyah ini punya sepupu namanya Dewi. Nah, Dewi ini waktu itu ketika si Aisyah ini umurnya baru sekitar 7 tahun, si Dewi ini umurnya udah 17 atau 18 tahun. Karena waktu itu dia bilang sepupunya ini sekolah SMA, dia bilang SMA. Udah remaja lah, teenager. Nah, bermula dari meninggalnya saudaranya ini yang namanya Dewi. Ya, kalau kita bicara orang meninggal, itu kan balik ke umur ya, rahasia Tuhan, hak Tuhan gitu ya. Tapi pada akhirnya saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya yang lain, om-omnya, tante-tantenya jadi menggunjing cerita ini. Karena disinyalir uaknya ini atau kakak nyokapnya si Aisyah ini, dia mengikuti pesugihan. Jadi bermula si Dewi ini,
punya Aisyah ini dia memang hobi main sepeda, naik sepeda. Ini kejadiannya di daerah Bandung, di daerah sekitar Banjaran, Bandung. Ini si Dewi ini memang hobi banget dia main sepeda tuh. Kalau habis pulang sekolah ya menjelang sore dia main sepeda. Bahkan katanya dia ini kalau main sepeda tuh cukup jauh, bisa sampai ke kaki Gunung Puntang nih kalau nggak salah. Nanti coba di-cross-check ya sama teman-teman di daerah sana ada nggak ya? Jadi dia sering main bahkan sampai ke kaki Gunung Puntang itu naik sepeda, memang hobi naik sepeda. Nah, di perjalanan dia itu pas dia naik sepeda itu dia jatuhnya nih si Aisyah ini cerita ke gue ini nggak jelas ya karena memang dia nggak tahu kejadian persisnya. Pokoknya intinya dia jatuh dan memang nggak ditabrak ataupun terjadi kecelakaan yang besar atau ditabrak motor kah, ditabrak truk kah, ditabrak mobil kah, itu nggak ada, nggak seperti itu. Jadi dia hanya jatuh katanya, jatuh di dekat-dekat wilayah Gunung Puntang, jatuh dan dia meninggal di tempat si Dewi. Akhirnya ramelah pihak keluarganya, saudara-saudaranya datang, ya ternyata memang udah ditemuin sama warga, memang kondisinya memang nggak ada sih hal-hal yang aneh gitu ya di bodinya atau di apanya yang cuman seperti kayak ada benturan aja lah. Benturannya juga benturan yang nggak terlalu parah lah, kalau gua katanya sih cuman seputaran kaki sama tangannya aja sih, dan kepalanya juga nggak terjadi benturan di kepala. Itulah intinya itu kekuasaan Tuhan ya, hal-hal seperti itu. Tinggal si Dewi ini rame lah. Dan sepeninggalan si Dewi ini, orang tuanya Dewi nih tuh akhirnya nikah lagi, punya istri kedua nih. Dia jadi istri pertamanya masih ada, istri keduanya juga ada. Jadi si bapaknya Dewi ini punya istri lagi, istri muda ya. Nah, jadi si Dewi ini memang hobinya kan dia kan makan coklat ya, coklat. Jadi Aisyah ini sering mimpiin si Dewi dalam keadaan sedih, dalam keadaan ya nggak tahu ya, nggak nangis sih, cuman raut wajahnya tuh, ekspresi mukanya tuh kayak ekspresi kesedihan. Si Aisyah bilang tuh, jadi kalau ngomong cuman gini, mau coklat, tapi dia ngomongnya dalam bahasa Sunda ya, yang gue terjemahin bahasa Indonesianya dia mau coklat. Akhirnya ngomong lah si Aisyah ini ke nyokapnya, ini udah beberapa hari ini sering mimpiin Teh Dewi katanya, minta coklat terus katanya. Ya udahlah, singkat cerita nyokapnya nenangin si Aisyah, udahlah itu cuma mimpi, makanya kalau mau tidur tuh baca doa dulu gitu ya, bersih dulu, kalau kata nyokapnya si Aisyah ini. Akhirnya dia sempat dengar tuh ngomong, itu mungkin si Dewi bisa meninggal itu gak wajar katanya. Gak wajar kenapa? Mungkin jadi tumbal kali. Nah itulah mulai banyak pertanyaan gitu ya di seputaran family-nya mereka, keluarganya mereka. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena gini, bapaknya si Dewi ini kan ya titelnya haji sih katanya ya, haji. Jadi usahanya tuh banyak, mulai dari usaha material, terus juga punya kontrakan, punya beberapa toko sembako dan lain-lain sebagainya katanya. Itu memang maju usaha, maju pesat gitu loh. Istilahnya untuk ukuran ekonomi ya, ketika itu dia memang orang, bisa disebut orang kaya ya, orang kaya di kampung. Cuman ya itu, jadi nyokapnya si Aisyah ini cerita ke si Aisyah sama kakaknya Aisyah, ada yang udah cukup dewasa lah waktu itu, yang udah SMA juga, kakaknya si Aisyah ini namanya Yudi, si Ayudi namanya. Jadi si Ayudi ini memang masih ingat ketika itu memang orang tuanya si Aisyah sama si Yudi ini menceritakan bahwa ada di dalam rumahnya si Pak Haji ini ya, Pak Haji Udin namanya, sebut Pak Haji Udin deh. Pak Haji Udin itu memang ada kamar satu yang memang nggak boleh dimasukin orang dan memang selalu dikunci, dan suasana rumahnya juga ketika memang si ibunya si Aisyah ini main ke sana juga memang ya lembab ya, kurang nyaman, entahlah pokoknya ada energi yang bentrok lah dengan ibunya Aisyah ini. Jadi ibunya Aisyah ini adiknya dari istri pertamanya si Pak Haji Udin ini, namanya Ibu Tati. Jadi si Ibu Tati ini sering curhat lah ke si
ibunya Aisyah ini gitu. Ini kadang-kadang si suaminya tuh suka nggak mau tidur bareng di kamar, kadang suka mau tidurnya tuh di kamar yang kosong itu katanya. Cuman ya dia berpikir positif aja lah gitu. Nah, sampailah pada akhirnya dia nikah lagi nih. Yang tadi gue bilang setelah peninggalan si Dewi, bapaknya nikah lagi. Mulai banyak timbul konflik sob. Jadi si Dewi ini punya abang juga cowok nih, jadi abang satu-satunya, jadi anaknya si Pak Haji Udin sama Bu Tati ini ada dua, satu Dewi yang paling tua itu namanya Asep, si Asep ini juga jeda umurnya juga waktu itu lumayan jauh ya dari si Dewi ya, beda 10 tahun. Nah, singkat cerita, Asep udah mulai bisa berpikir ya di usia-18 18 tahun tentang bapaknya. Dapat anak lagi lah dari istri keduanya ini. Cuman kesini-sininya ya, udah setelah kejadian itu kesini-sininya tuh jadi ribet lah gitu kan, jadi ngomonginnya masalah entar harta warisan lah inilah, padahal Pak Haji Udinnya sendiri juga belum meninggal gitu kan, tapi dari pihak istri keduanya ini memang udah ribet, jadi apa-apa harus larinya ke istri keduanya, dan memang menter sih ketika zaman itu ya si istri keduanya ini kalau dandan. Padahal si Bu Tatinya sendiri, istri pertamanya Haji Udin juga orangnya sederhana, ya cuman pakai ibu kampung pada umumnya lah gitu, jadi cuman pakai kerudungan aja gitulah, orangnya memang sederhana. Singkat cerita, ibunya si Aisyah ini main ceritanya ke rumahnya Haji Udin. Nah, ke rumahnya Haji Udin ini nginep, pada akhirnya dia nginep karena kemalaman dia mau pulang, dia akhirnya nginep, akhirnya dia tidurnya itu bareng sama si kakaknya itu, sama si Bu Tati. Ya, nginep di sana. Itu sekitar mungkin jam-jam 12, jam 1 ya kalau si Aisyah cerita ke gue. Itu dia sering banget ngedengerin dari kamar yang nggak boleh dimasukin siapapun itu, kayak banyak gitu loh suara kayak ngetok-ngetok dari dalam, kayak tok tok dor 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 gitu. Itu suaranya dari dalam, bukan dari luar, tapi dari dalam kamar itu. Udahlah, dicuekin lah gitu kan. Kedua kali, ketiga kali, sampai berikutnya nggak kuat nih ibunya si Aisyah ini kan, ngomonglah ke kakaknya si Bu Tati ini, Cek, itu apa ya di kamar itu kok suara ininya kenceng ya lama-lama ya, apa yang ngetok-ngetok pintunya ya. Nah, sedangkan si Bu Tatinya sendiri nggak ngedenger itu. Masa sih gitu kan, saya nggak denger apa-apa, nggak jelas banget dari tadi, entar berhenti, entar ada, entar berhenti, entar ada, entar berhenti, entar ada. Udahlah, akhirnya subuh menjelang, suara itu udah nggak ada lagi. Pulanglah, cerita lagi ke anak-anaknya ini, ke si Aisyah gitu kan, cerita ke si Aisyah sama ke si Yudi, ngobrol, Yud, mama semalam gini segala macam. Udah, akhirnya iseng lah. Nah, ini yang main akhirnya si Aisyah sama si Yudi nginep di sana, nginep di rumahnya ini. Ternyata sama kejadiannya. Parahnya lagi, Aisyah tuh dengarnya tuh tolong buka gitu kan. Udahlah, malam itu berlalu, singkat cerita dia pulang dia ngobrol lah sama ibunya, ternyata bener dia juga nggak denger. Udahlah, akhirnya mereka memutuskan untuk nggak mau lagi nginep di sana. Tapi gunjingan dari tetangga segala macam ya memang seperti itu, masalah pesugihan. Yang anehnya lagi, ini mohon maaf banget ya, sobat-sobat Ruang Cerita Misteri. Jadi Pak Haji Udin ini itu kulitnya ya, apa ya, gue bingung bilangnya, entah buduk entah apalah, pokoknya nggak normal lah, kulitnya kayak rusak gitu loh, kayak banyak bercak-bercaknya gitu ya di kulitnya Pak Haji Udin. Dan Pak Haji Udin itu ya walau alam ya, katanya sih memang orangnya juga ibadah itu nggak terlalu juga sih. Nah, itu yang bikin tetangga-tetangga aneh itu. Jadi awal misalkan mulai dari tangan, ntar lama-lama ngerembet ke tangan yang sebelah sampai ke leher katanya, bahkan ada sedikit di mukanya tuh. Apa gue nggak tahu deh namanya apa ya tuh, budukan atau apa. Si Aisyah sih bilang sama gue kayak budukan gitulah, kayak dibilang koreng juga bukan, tapi kalau bukan dibilang koreng kayak koreng gitu kan dia. Ya, akhirnya selang beberapa lama dari Aisyah nginep itu, ini yang meninggal anak pertamanya, si Asep. Nah, Asep ini akhirnya meninggal. Ya, yang gue dengar dari Aisyah sih katanya meninggal nggak wajar. Artinya gini, kalau dibilang dibunuh ya
pembuktiannya nggak ada yang pas gue tanya gitu kan dibunuh. Tapi mungkin ini Aisyah bilang ke gue dengan maksud dibunuhnya itu dengan dibunuh secara halus ya, karena memang istri keduanya Pak Haji Udin ini ya memang orangnya agak-agak gitu deh, dalam arti tanda kutip dia demen ke dukun gitu kan, bla bla bla. Nah si Asep ini meninggalnya nggak wajar, padahal cuma perkara sakit perut doang kalau kata Aisyah. Sakit perut, usianya juga waktu itu si Asep ini baru mau menginjak 20 tahun, baru mau 20 tahun katanya gitu ya. Jadi selang kejadian adiknya meninggal tuh, si Dewi itu, si Asep ini umurnya baru mau menjelang 20 tahunan. Ya, akhirnya meninggal. Sakit perut selama 3 hari. Gak tahu sih, katanya sih dia buang-buang air terus ya, dia ngerasa di perutnya tuh sakit kayak ada yang nusuk-nusuk katanya gitu kan, akhirnya kondisinya melemah, akhirnya si Asep ini meninggal. Ya, makin gede lagi lah gunjingan-gunjingan orang ini, dan memang ada usaha yang sedang ditekunin sama Haji Udin itu, ada usaha barunya. Dia tuh buka cabang lagi ya, jual semacam apa sih, kayak toko kelontongan gitulah, kayak jual beras apa, plus toko sembako juga. Jadi langsung pesat maju. Terus kontrakannya katanya makin banyak, terus dia buka cabang lagi toko bangunannya, terus bahkan katanya dia bisa beli tanah di daerah mana gitu, pokoknya masih daerah Jawa Barat, cuman gue lupa persisnya, beli tanah lagi dia tuh yang gue denger. Nah terus tapi gunjingan yang paling si Aisyah gak bisa lupa tuh itu, karena istri keduanya Haji Udin ini dia gak rela kayaknya kalau harta warisannya nanti jatuh ke tangan si Yudi lagi, ke si Asep, bukan ke Yudi. Yudi itu tadi kakaknya Aisyah, jatuh ke tangannya si Asep, karena yang berhak untuk menerima warisan itu kan dari Pak Haji Udin yang paling besar itu kan si Asep kan. Asep anak pertama laki-laki dari istri pertama pula gitu kan. Nah kalau si Haji Udin ini dari istri yang keduanya itu punya anak cuma 1 perempuan. Nah, jadi si istri keduanya Haji Udin ini dia janda, bukan gadis, jadi memang udah punya anak bawaan lagi ya, udah punya anak bawaan tapi perempuan juga gitu loh. Dan informasi aja ya. Jadi habis itu penyakitnya Haji Udin di kulit itu makin parah. Pada akhirnya ya mungkin karena dia nyerang kulitnya nggak kuat ya, pada akhirnya ke body. Akhirnya Haji Udin jatuh sakit, dia udah ya sakitnya lama-lama makin memburuk gitu kan, dia udah nggak bisa kemana-mana gitu. Nah jadi yang ngatur rumah tangga dan segala macam usahanya ini itu istri keduanya. Nah, ini yang lebih nyakitin lagi untuk pihak keluarganya si Aisyah ya, terutama nyakitin hatinya banget ibunya Aisyah ya. Nah selang ketika Haji Udin lagi sakit itu, ini si Bu Tatinya istri pertama ini juga ngalamin sakit juga, nggak lama setelah Haji Udin sakit, dia sakit juga, katanya sih kanker payudara, tiba-tiba dia kena kanker payudara. Terus ya nggak lama juga seperti biasa yang sudah terjadi, nggak lama juga meninggal, selang semingguan lah dia meninggal juga. Gunjingan makin ramai lagi tuh. Tapi pada akhirnya Haji Udin ini walaupun sakitnya jauh lebih payah ya, dia bahkan katanya sih udah nggak bisa bangun ya ketika itu. Dia udah udah pup, udah buang air kecil di celana lah, udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini penyakit yang sama ini terjadinya di istri keduanya. Istri keduanya juga ngalamin hal yang sama. Di kulitnya itu ya timbul seperti itu, kayak ya kalau si Aisyah bilang ngomong kayak buduk ya gitu ya. Timbul penyakit kayak gitu juga. Udah, pada akhirnya jatuh sakit juga. Dan ini sih ceritanya cukup mengerikan juga buat gue ya. Dari tadi si Bu Tati pada akhirnya meninggal juga, anak-anak kandungnya juga meninggal juga, si Asep, terus sama si Dewi. Terus pada akhirnya Pak Haji Udin sendiri pun jatuh sakit. Terus si istri keduanya juga sakit juga pada akhirnya. Tapi yang meninggal duluan istri keduanya. Istri keduanya meninggal duluan. Dan setelah itu ya si Aisyah ini memang tinggal di Jakarta, pindah, dan dia udah nggak tahu lagi kejadiannya seperti apa. Cuman sampai detik ini keluarganya Aisyah ini ya, keluarganya Aisyah, si Ayudi ini juga meyakini bahwa mereka itu memang ikut pesugihan seperti itu gitu, yang pada akhirnya harta-harta mereka juga sekarang banyak yang kejual nggak jelas kemana gitu. Ada misalkan dia beli tanah atau beli sawah, ternyata kepemilikannya juga bukan dia doang gitu, kayak sertifikat atau apanya lah gitu kan. Terus ada toko ininya dia,
kebakaran atau toko-toko bangunan dia banyak ya itulah sepi gitu loh. Dan sering kehilangan duit juga tuh, diambil-ambilin sama karyawannya sih yang gue dengar dari Aisyah. Nah setelah kejadian itu gue nggak pernah tahu lagi. Dan ini yang ada menariknya, si Aisyah cerita ke gue, dulu si Asep ini kan sama Yudi kan deket ya, namanya sepupuan gitu kan. Jadi si Asep ini dia punya hewan peliharaan, bukan kucing bukan anjing gitu kan, ayam jago, ayam pelung katanya. Udah, jadi pas Asep tuh mulai jatuh sakit yang dia buang-buang air itu, dia sempet nitipin tuh ke si Yudi, titip ayam jago gitu. Udah akhirnya dititipin ke si Yudi, dipiara sama Yudi. Nah yang anehnya tuh ya, menurut pengakuan si Yudi itu kan sampai sekarang masih tinggal di daerah sana. Kalau si Aisyah kan sekarang udah tinggal di Jakarta ya. Jadi itu malam-malam tertentu, kalau nggak salah setiap malam Selasa ya, kalau gue nggak salah, itu Yudi kamarnya sering diketok-ketok dan suaranya katanya suara Asep. Yud, ayam pelung Yud. Sampai sekarang katanya masih suka terjadi, katanya sih gitu. Jadi walau alam gue nggak tahu ya itu beneran Yudi atau mungkin memang jin yang manipulasi ya, nampakin diri buat bikin fitnah atau apapun itu ke si almarhum Asep. Tapi yang gue heran kalau memang cerita itu benar ya, sampai sekarang masih ada, berarti itu kan udah beberapa tahun yang lalu ya kejadian itu ya, si Asep meninggal itu. Ternyata tanpa sepengetahuannya Aisyah atau ibunya Aisyah, itu sering terjadi. Jadi malam-malam tertentu aja si Yudi tuh sering dengerin suaranya Asep ngetok-ngetok pintu kamarnya. Yud, ayam pelung. Nah, sekarang sih ayamnya memang udah mati, udah nggak ada. Memang si Yudi juga cukup telaten juga lah ngejaga ayamnya si Asep karena memang amanah. Dan dia juga nggak tahu harus bagaimana, karena ya memang secara pribadi si Asep nggak pernah menyerahkan ini buat lu gitu, nggak pernah begitu, cuma dipiara aja sampai akhirnya mati. Itu sampai sekarang masih begitu. Dan gue nggak tahu ya kelanjutan cerita dari anak-anaknya si bini keduanya si Haji Udin tadi, mereka kenapa-napa ya gue nggak tahu lah. Karena memang yang gue pernah dengar cerita tentang pesugihan ya memang pada akhirnya yang dirugikan ya si orang yang pesugihan itu, walaupun memang dia dapat harta atau dapat apapun ya, naik pangkat atau apapun itulah permintaan dia dengan si jin ini ya, untuk berkolaborasi nih untuk mendustakan Tuhan atau untuk menduakan Tuhan itu, pada akhirnya yang dirugikan tetap si manusianya itu sendiri gitu loh. Nah ini pesan moralnya adalah kerja, ikhtiar, ya kita semuanya karena Allah. Jadi ambillah jalan yang lurus, jalan yang baik, karena jalan yang lurus, jalan yang baik itu pasti hasilnya baik. Dan itu udah banyak sekali cerita-cerita yang memang kita jalan lurus pada akhirnya dapetnya yang lurus juga. Cerita tentang pesugihan seperti ini juga memang banyak yang menceritakan banyak kisah terjadi pada akhirnya rugi juga gitu loh. Yang sampai akhir ini disinyalir ya katanya ya, menurut pengakuan warga sekitar ya ada kemungkinan dia ikut pesugihannya tuh ke sana lah, ke arah selatan, mungkin ke laut atau kemana ya. Itu aja sob. Jadi yang bisa gue ceritain. Jadi kalau ada yang punya pengalaman seperti ini juga, entah saudara, entah tetangga, entah siapapun, bisa di kolom komentar ya. Gitu. Jadi ceritanya berakhir sampai di sini. Thank you.